Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghantam banyak dunia usaha, salah satunya UMKM. Data dari Asosiasi UMKM Sumatera Utara, dari 2 juta pelaku usaha UMKM yang ada di Sumatera Utara, 70%-nya terpaksa gulung tikar. Imbauan di rumah saja, sepinya pembeli, serta beberapa kota yang memberlakukan PSBB menjadi sejumlah penyebab UMKM tidak lagi menjalankan produksinya. Pada awal tahun 2020 kemarin, serta diawali dengan akhir tahun 2019, pandemi COVID-19 datang dan menghantam seluruh aspek kegiatan manusia. Salah satunya yaitu adalah aspek ekonomi pada bidang UMKM. Menurut Iksan Ingrabatun, selaku Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia atau APUMINDO, dalam menanggapi dampak COVID-19 ini, memperkirakan bahwa omset UMKM turun jauh dari biasanya. Dibuktikan ataupun dengan data pada sektor kuliner turun hingga 70%, kemudian pada sektor non-kuliner turun hingga pendapatan 35%. Dan itu terus menurun hingga tahun 2021 ini. Selain itu, dalam berjalannya UMKM masih terdapat berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Tidak lain dan tidak bukan, salah satunya yaitu adalah kebutuhan akan energi listrik. Energi listrik saat ini masih menjadi kebutuhan akan semua kalangan, termasuk salah satunya yaitu adalah usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Kemudian berikut adalah data penggunaan energi listrik yang ada di Indonesia. Dapat dilihat dari data berikut, dari tahun 2015 hingga tahun 2019 akhir kemarin, pada sektor industri dan juga bisnis, di mana di situ terdapat sektor UMKM, rasio elektrifikasinya dari tahun ke tahun kian meningkat, hingga pada 2019 kemarin meningkat hingga 100%. Sumber dari PLN tahun 2019. Sehingga hal tersebut mengakibatkan antar pemasukan dan juga pengeluaran yang didapatkan dari UMKM tidak seimbang, dikarenakan untuk pemasukan ataupun penjualannya tadi minim ataupun kian menurun, dan juga untuk pengeluaran dari proses produksi harus tetap dijalankan. Berbagai upaya yang telah dilakukan, yaitu antara lain yang pertama yaitu menurunkan jumlah produksi. Kegiatan ini dilakukan oleh pelaku UMKM dalam rangka untuk meningkatkan omset yang didapatkan karena permintaan kian menurun. Yang kedua yaitu mengubah metode produksi. Berbagai hal yang telah dilakukan oleh pelaku UMKM, salah satunya yaitu metode produksi yang biasanya mungkin menggunakan listrik ataupun menggunakan mesin yang bersumber dengan listrik biasanya. Kemudian saat ini, saat COVID-19 ini, beberapa hal dialihkan menggunakan kegiatan yang tidak menggunakan listrik ataupun manual, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada bantuan langsung tunai dari pemerintah. Untuk hal ini dilakukan langsung oleh pemerintah kepada pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Dan juga yang keempat yaitu adalah subsidi listrik yang diberikan oleh pemerintah khususnya kepada UMKM selama pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi hal tersebut masih belum efektif, dibuktikan dengan adanya beberapa berita yang meliput survei. Yang pertama yaitu UMKM masih kesulitan keuangan hingga tidak mampu menjual produk. Berita ini diliput pada 21 Januari 2021. Kemudian krisis keuangan saat pandemi, UMKM sulit bayar sewa tempat, gaji dan gaji karyawan. Ini juga pada Januari 2021, dan juga pada akhir 2020 kemarin sempat pada kuartal 4 2020 diperkirakan untuk teritori perekonomian di Indonesia masih berada di ambang negatif, yang kemungkinan besar akan terus menurun pada tiap tahunnya. Lantas sebagai mahasiswa, apa yang harus kita lakukan untuk menangani hal tersebut, melihat permasalahan yang ada? Berbagai hal ataupun kemungkinan dapat kita maksimalkan untuk menangani hal tersebut. Salah satunya yaitu adalah peluang akan energi terbarukan.
kita ketahui banyak energi terbarukan yang ada di Indonesia, yaitu antara lain energi surya, air, angin, dan juga panas bumi. Di sini kita lihat potensi daya listrik yang dihasilkan oleh energi kinetik yang dihasilkan oleh angin sebesar 60,64 gigawatt. Maka dari itu, kami mahasiswa Teknik Mesin S1 Angkatan 2018 di bawah bimbingan Bapak Kriswanto dan juga Bapak Widya Aryadi dengan anggota saya Baharudin Mintoko, kemudian rekan saya Bustano Arifin, dan juga Saiful Dimyati, dengan bangga mempersembahkan perancangan sistem pembangkit turbin angin Savonius bertingkat dengan media penyimpanan flywheel storage sebagai upaya mewujudkan UMKM yang mandiri energi di era new normal. Kemudian berikut adalah prinsip kerja dari sistem pembangkit ini. Ada 4 tahapan dari sistem pembangkit ini. Yang pertama yaitu adalah turbin angin digerakkan oleh angin. Di sini angin yang berhembus akan secara otomatis menggerakkan turbin sehingga akan memutar generator. Kemudian dari generator tersebut akan dialirkan energi listrik yang nantinya akan disimpan dalam catu daya. Kemudian untuk tahapan yang kedua yaitu sebelum masuk ke dalam catu daya, energi listrik yang dihasilkan oleh generator tadi akan melalui alat pengontrol energi untuk mengatasi fluktuasi listrik yang terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah catu daya. Di sini energi listrik yang telah melewati alat pengontrol energi tadi akan disimpan menggunakan alat catu daya yang di sini kita menggunakan flywheel storage. Kemudian energi listrik yang telah disimpan di dalam alat catu daya akan digunakan oleh UMKM untuk memenuhi aktivitas kebutuhan sehari-harinya. Kemudian mengapa di sini perancangan ini menggunakan turbin angin Savonius? Yang pertama pastinya yaitu adalah terkait ukurannya. Ukuran yang dapat disesuaikan jika diterapkan di lingkungan UMKM. Kita ketahui bahwa UMKM tidak selamanya berada di lingkungan yang sepi akan penduduk, karena kita dapat lihat banyak UMKM yang berlokasi di tengah pemukiman penduduk sehingga lingkungan yang disediakan untuk menetapkan pembangkit sangat minim sekali. Kemudian yang kedua yaitu adalah bekerja lebih optimal. Untuk turbin angin Savonius ini dipilih dengan keuntungan bekerja dengan baik pada profil kecepatan angin yang rendah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah arah-arah yang cenderung berubah arah. Arah angin yang cenderung berubah arah di Indonesia seringkali terjadi utamanya pada daerah perkotaan. Kemudian yang keempat yaitu adalah kecepatan angin yang relatif rendah. Sangat cocok diterapkan di Indonesia karena dapat menghasilkan listrik dengan kecepatan angin yang rendah antara 1 meter per sekon hingga 7 meter per sekon. Sedangkan rata-rata kecepatan angin di Indonesia adalah 3,84 meter per sekon. Utamanya yaitu ada di daerah perkotaan, kita ketahui bahwa angin yang berhembus sangat rendah sekali. Kemudian selanjutnya yaitu adalah mengapa di sini kita menggunakan penyimpanan energi dari flywheel storage. Yang pertama yaitu flywheel storage di sini dapat menjembatani kesenjangan fluktuasi listrik yang terjadi, utamanya untuk konsep pembangkit di wilayah pemukiman dan juga perkotaan yang kita ketahui seringkali terjadi fluktuasi listrik ataupun fluktuasi energi yang masuk ke dalam turbin untuk memutar generator tadi. Kemudian yang kedua, flywheel storage sendiri memiliki ukuran fisik yang relatif kecil dibandingkan dengan media penyimpanan yang lainnya, sehingga dapat efektif ditempatkan dalam lingkungan UMKM yang ada di daerah wilayah padat penduduk. Kemudian yang ketiga yaitu adalah memiliki daya tampung yang relatif besar, di antara 4 kW hingga 3 MW. Ya, selanjutnya sistem pembangkit berikut desainnya. Jadi dari turbin angin Savonius tingkat terus ke generator, terus dialirkan
melalui saluran underground ke pengontrol energi dan selanjutnya ke catu daya. Untuk saluran listriknya kita menggunakan pipa sebagai pengaman. Lanjut. Ya, ini untuk gambar dua dimensinya atau isometriknya menggunakan skala 1:15. Lanjut. Ya, berikutnya ini merupakan desain dari turbin angin Savonius itu sendiri. Jadi untuk bagian atasnya itu ada 2 sudu, yang bagian bawahnya itu 16 sudu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk yang 16 sudunya itu sebagai penggerak awal atau pemulai. Itu karena sudunya banyak itu dan kecil, ketika ada angin masuk atau melewati dari turbin angin itu sendiri lebih mudah penggeraknya. Selanjutnya setelah dari turbin angin itu mulai bergerak dari pertengahan sampai akhir itu lebih menggunakan yang 2 sudu karena kecepatan atau yang dihasilkan dari angin itu lebih baik, yang sudunya lebih sedikit. Seperti itu. Lanjut. Ya, di sini diperlihatkan gambar 2 dimensi dari turbin angin Savoniusnya. Jadi untuk skalanya menggunakan 1:20. Terus untuk ukuran keseluruhan dari sistem pembangkit listrik ini yaitu dari turbin angin Savonius yang 2 sudu itu tingginya 500. Terus untuk yang 16 sudu itu ada 100, ditambah generatornya itu 100. Selanjutnya bracketnya itu ada 850. Jadi totalnya bisa ditotal keseluruhan tinggi dari sistem pembangkit yang kami buat ini 1.450. Itu belum ditambah buat penyekat dari masing-masing sudu Savoniusnya. Itu ada 10 tambah 10. Jadi totalnya 1.470. Terus untuk diameternya sendiri dari sudunya itu 300. Ya, di sini diperlihatkan ada pandangan depan, terus juga pandangan atasnya dan juga pandangan dari sisi kanan. Lanjut. Ya, selanjutnya ini gambar desain dari pengontrol energi yang digunakan untuk mengontrol energi menuju ke catu dayanya. Ya, ini untuk drawingnya itu menggunakan skala 1:20. Di sini ditunjukkan ada pandangan depan, pandangan atas, dan juga pandangan kanan.
dengan masing-masing ukurannya, yaitu lebarnya itu ada 500, lebarnya 450, untuk panjangnya itu 500, terus untuk tingginya sendiri itu 500. Lanjut. Ya, ini untuk saluran listriknya itu ada dua ya. Yang pertama itu dari turbin angin atau generator menuju ke pengontrol energinya, yaitu ada pandangan depan, atas, sama pandangan samping kanan. Untuk skalanya menggunakan skala 1:15, sedangkan untuk ukurannya sendiri itu tingginya turbin angin ke tanahnya itu ada 1.500, terus untuk tanah ke undergroundnya itu ke pengontrol energi dengan tinggi 400. Terus untuk saluran listrik kedua yaitu dari pengontrol energi menuju ke satu daya, itu ada pandangan depan, atas, sama samping kanan. Untuk skalanya sendiri 1:15, dan untuk ukurannya dengan panjang 1038, terus untuk tingginya sendiri itu ada 400, dan untuk diameternya itu 40. Lanjut. Ya, berikut desain dari satu dayanya. Yang selanjutnya ada drawingnya, yaitu dengan masing-masing ukuran, diameternya 500, dan untuk tingginya itu 500 juga. Terus dengan skala 1:20. Ada pandangan samping kanan, depan, dan atasnya. Seperti itu. Lanjut. Ya, setelah dari desain atau rancangan yang kami buat tadi itu didapatkan perhitungan sebagai berikut. Jadi untuk dari sedikit sudu tadi yang 2 meter per second sampai 7 meter per second, terus banyaknya sudu 1 meter per second sampai 2 meter per second. Didapatkan 2 sudu yang bagian atas tadi ya, dan 18 sudu bawah, jarak antar sudu bawah 30 mm. Berdasarkan penelitian Farid 2014 yang tadi sudah disampaikan, dalam 10 menit untuk kecepatan rendah 1,2 meter per second mendapatkan hasil 1,2 watts. Untuk kecepatan tingginya 5,7 meter per second menghasilkan 5,7 watts. Jadi untuk tiap jamnya dari kecepatan rendahnya 1,2 meter per second didapatkan hasil 7,2 watts. Untuk kecepatan tingginya 5,7 meter per second didapatkan hasil 34,02 watts. Jadi didapatkan kesimpulan dari perhitungan daya, kecepatan rendah plus kecepatan tinggi sama dengan 34,02 ditambah 7,2 sama dengan 41,22 watts per jam. Jadi untuk tiap jamnya menghasilkan 41,22 watt per jam. Dan untuk kriteria tersebut, insya Allah untuk sektor UMKM
sudah kriteria mencukupi, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Saiful Demyati. Ya, selanjutnya yaitu analisis kebutuhan daya pada usaha mikro kecil menengah percontohan. Yang pertama yaitu kita menggunakan UMKM kerupuk lontongan yang terletak di Desa Weru, RT 1, RW 11, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Nah, di sana terdapat beberapa kebutuhan ataupun alat yang biasa digunakan, yaitu yang pertama yaitu ada mesin perajang kerupuk dengan jumlah 1 daya 370 watt, daya total yaitu 740 watt. Mungkin ini dimaksud jumlahnya 2, jadi hasilnya yaitu 740 watt. Yang kedua yaitu ada penerangan. Di sana itu menggunakan 2 lampu, yaitu lampu ruangan dan juga lampu luar. Pada lampu ruangan jumlahnya terdapat 10 dengan daya masing-masingnya 25 watt, daya totalnya yaitu 250 watt. Lampu luarnya terdapat 4 dengan daya masing-masing 40 watt, jadi 40 kali 4 yaitu 160 watt untuk daya total. Dan terdapat juga kulkas dengan jumlahnya 1, dayanya 120 watt. Nah, 1 daya totalnya 120 watt. Selanjutnya terdapat juga oven untuk mengoven kerupuk dengan jumlahnya 2, daya masing-masingnya 100 watt. Daya totalnya hasilnya 200 watt. Untuk pompa air di sana terdapat 1 dengan daya 250 watt dan lain-lain, kebutuhan lain dayanya yaitu 300 watt. Daya totalnya 300. Jadi keseluruhan daya total didapatkan 2020 watt. Dan selanjutnya di sana itu terdapat kecepatan angin atau V angin 1,78 meter per second sampai dengan 5,5 meter per second. Dari daya total tersebut kita dapat mengetahui jumlah turbin yang akan digunakan. Jumlah turbin angin Savonius yang digunakan atau dibutuhkan dapat diketahui melalui perhitungan berikut, yaitu melalui NP1 dibagi P2. P1 di sini yang dimaksud adalah daya total, P2 yang dimaksud adalah perhitungan angin tadi. Untuk P1 di sini yaitu 2020 watt dibagi dengan P2 41,22 watt dan hasilnya yaitu 49,01. Dan dari sini kita membuatkan untuk turbin angin yang digunakan yaitu 50 untuk UMKM kerupuk lontongan di Desa Weru. Yang selanjutnya adalah anggaran dana UMKM contohan pada UMKM kerupuk. Nama barang yang digunakan yaitu permanen magnet generator PMG kapasitas 100 watt 24 volt AC 3 pasar dan jumlahnya terdapat 50, harga satuannya 700.000, harga total harga jumlahnya 35 juta. Yang kedua, flywheel storage 250 kilo, jumlahnya terdapat 1, harga satuannya cukup mahal 60 juta, jadi harga jumlahnya 60 juta. Alat pengontrol energi terdapat 2, harga satuannya yaitu 3 juta, kali 2 6 juta. Turbin angin Savonius bertingkat tadi kita ingin menggunakan 50, harga satuannya yaitu ya 300.000 dikali 50 yaitu 15 juta untuk keseluruhan turbin angin. Instalasi listrik dan keperluan lainnya dengan jumlahnya sesuai kebutuhan atau seperangkat, harga satuannya 5 juta, harga jumlah 5 juta. Dari keseluruhan didapatkan jumlah 121 juta untuk anggaran dana.
dan diketahui FC ataupun fixed cost atau biaya yang jumlahnya tetap atau konstan saat produksi maupun tidak produksi, ya seperti tenaga kerja atau pembelian mesin. Untuk P, tadi untuk FC untuk 121 juta, dan P ataupun selling price untuk harga per unit barang atau jasa yang dihasilkan yaitu 30.000. Untuk VC, variable cost ataupun biaya per unit yang dinamis atau berubah, ataupun artinya jika produksi meningkat, variable cost pasti meningkat seperti bahan baku dan bahan bakar yang dibutuhkan. Di sini VC hasilnya yaitu 15.000 dalam kemasan 500 gram berbungkus. Dan selanjutnya perhitungan BEP ataupun break-even point. Break-even point yaitu di mana biaya pengeluaran atau modal dan pendapatan seimbang, sehingga tidak terdapat kerugian pada usaha yang dijalani. Jadi untuk saran, jika kita mau membuka usaha, kita juga bisa menghitung BEP-nya terlebih dahulu. Untuk rumus BEP yaitu FC dibagi P dikurangi VC. Untuk FC fixed cost tadi didapatkan 121 juta dibagi P ataupun selling price yaitu 30.000 dikurangi VC variable cost 15.000 dengan hasil 8.067 untuk BEP unitnya. Untuk BEP penjualan, rumusnya yaitu FC dibagi 1 dikurangi VC dibagi P. Untuk fixed cost-nya yaitu 121 juta dibagi 1 dikurangi VC variable cost dengan hasil 15.000 dibagi P selling price-nya tadi 30.000 dan hasilnya yaitu 242 juta untuk BEP penjualan. Jadi kita bisa mendapatkan kontrak. Oke. Lanjut. Dan berikut ini adalah perhitungan lahan UMKM percontohan. Di sini ada bangunan dengan ukuran 12 meter dikali 20 meter. Di luas tanah 25 kali 50 meter. Dan ini ada space 13 meter. Pada space ini kita bisa memanfaatkan untuk meletakkan turbin Savonius tersebut. Untuk peletakannya kita tidak boleh sembarangan, karena sembarangan nanti kalau misalkan terlalu dekat, nanti pengerjaan turbinnya tidak akan maksimal ataupun yang tengah mungkin tidak akan bergerak dikarenakan kekurangan energi angin. Jadi kita bisa memberi jarak pada turbin Savonius, jaraknya minimal adalah 1 mm supaya bisa bergerak secara optimal. Lanjut. Dan berikutnya adalah model kembali. UMKM pabrik kerupuk lontongan dalam satu hari dapat menjual produk kemasan sebanyak 70 bungkus dengan keuntungan 15.000 per bungkus, lumayan. Kemudian diketahui BEP tadi yaitu 242 juta, maka dapat diakumulasikan dengan hasilnya jumlah produk yang harus terjual, yaitu BEP penjualan dibagi keuntungan per bungkus. Diketahui BEP penjualan 242 juta dibagi 15.000. Nah, itu jumlah yang harus terjual terdapat 16.134 bungkus. Dan selanjutnya jumlah hari modal kembali, jumlah produk yang harus terjual dibagi penjualan kemasan per hari. Jumlah produk yang harus terjual tadi yaitu 16.134 dibagi penjualan kemasan per hari yaitu 70. Dan didapatkan 231 hari untuk hari modal kembali. Dan selanjutnya yaitu analisis SMART dari kelompok kami yang sudah mengumpulkan analisis, yaitu dimulai dari timely atau waktu, menentukan timeline implementasi dengan matang,
sehingga dalam pelaksanaan pembangunan sistem pembangkit dapat berjalan dengan maksimal, yaitu attainable, menentukan skala prioritas dalam pembangunan sistem pembangkit, serta observasi terkait segala kondisi lingkungan yang ada. Spesifik, sistem pembangkit ini direncanakan secara matang dengan berbagai analisis yang dibutuhkan untuk membantu UMKM bertahan di era new normal. Dan dapat diketahui pada era new normal ini UMKM banyak yang tidak jalan. Dan selanjutnya yaitu measurable. Timeline implementasi gagasan yang telah direncanakan dengan matang harus diiringi dengan pelaksanaan yang baik serta uji coba evaluasi untuk mengetahui capaian yang diharapkan. Dan selanjutnya realistik, merencanakan sistem pembangkit dengan matang serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang diperlukan. Jadi kita sebagai mahasiswa juga harus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Lanjut. Dan selanjutnya yaitu timeline implementasi gagasan dari kelompok kami, dan dimulai dari bulan ini, bulan Juli 2021, yaitu analisis kondisi geografi. Selanjutnya observasi data yang kita lakukan pada bulan Agustus 2021. Pada bulan September kita akan perencanaan implementasi, dan insya Allah pada Oktober 2021 kita akan mengajukan proposal ke pemerintah, dan bulan November berikutnya itu kita akan uji coba terbatas yang pertama. Dan pada bulan Desember kita akan melakukan evaluasi yang pertama pada gagasan tadi. Selanjutnya pada Januari 2022 uji coba terbatas yang kedua, dan bulan selanjutnya yaitu Februari kita akan melakukan evaluasi yang kedua. Dan bulan Mei 2022 keputusan kelayakan sistem pembangkit untuk layak atau tidak dilanjutkan. Pada bulan Agustus 2022 yaitu penerapan sistem pembangkit yang telah kita rencanakan. Sistem pembangkit ini mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu mengurangi pencemaran lingkungan, memiliki mandiri energi. Ini ketiga, mengurangi biaya produksi jangka panjang karena kan ini menggunakan energi angin. Yang keempat, perintis Indonesia mandiri energi. Pada elemen pendukung, kita sebagai mahasiswa sebagai penggagas, yang kedua pemerintah sebagai pelaksana, yang ketiga yaitu pelaku UMKM sebagai objek yang akan mengimplementasikan turbin angin Savonius tersebut. Dan dari berbagai penyampaian tadi kita mendapatkan kesimpulan sebagai berikut, yaitu daya listrik yang dihasilkan sebuah turbin angin Savonius senilai 41,22 watt per jam, dan sistem pembangkit diproyeksikan mampu menaikkan omset UMKM usaha mikro kecil menengah. Dan yang ketiga, kolaborasi antar elemen sangat diperlukan dalam pembangunan sistem pembangkit. Antar elemen yang dimaksud yaitu mungkin antara kita mahasiswa dan juga pemerintah dan juga pihak UMKM. Yang terakhir yaitu mampu menjembatani Indonesia menuju negeri yang mandiri energi. Ya, terima kasih atas penyampaian dari Mas Bustanul Arifin dan juga Mas Saiful. Kemudian sedikit sebelum kami tutup dari sesi presentasi ini, ingin kami sampaikan, dari sistem pembangkit listrik ini diharapkan nantinya dapat membantu khususnya pelaku UMKM dalam memenuhi kegiatan ataupun aktivitas hariannya, khususnya dalam kebutuhan akan energi listrik. Selain itu, diharapkan juga dengan adanya pembangkit listrik ini nantinya akan mendukung Indonesia menuju negeri yang mandiri energi.
Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami dari kelompok 12. Mohon maaf bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Bila terdapat pertanyaan ataupun hal yang ingin disampaikan, bisa disampaikan melalui kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.